셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadiah, NIM 1904020444, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Samudra. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi sel punca atau step gel. Jadi teman-teman tahu apa itu sel punca? Mari kita bahas. Jadi, sel punca dikenal dengan nama stem cell yang merupakan sebuah sel yang mempunyai kemampuan untuk terus membelah diri dan berdiferensiasi menjadi jenis sel lain. Kemudian, karakteristik sel punca atau stem cell. Yang pertama, belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Yang kedua, mampu memperbanyak diri untuk menghasilkan sel yang berkarakteristik sama dengan induk. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel, bersifat pluripoten atau kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari lapisan embrional, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, atau multipoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam suatu golongan, misal sel saraf atau sel pembentukan darah. Penggolongan sel punca. Yang pertama, pluripoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun dari ketiga lapisan embrional. Yang kedua, multipoten, yaitu kemampuan sel untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang biasanya dalam suatu golongan. Yang ketiga, totipoten, yaitu kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. Yang keempat, unipoten, kemampuannya hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel darah merah. Kemudian potensi sel punca berdasarkan totipoten dan pluripoten. Itu ada ovum, zigot, sel spermia, manula, blastosis. Berdasarkan multipoten, situ ada sel step dewasa khusus dan sel step darah. Lalu berdasarkan unipoten, di bagian sel step dewasa khusus tuh ada lain-lain sel otot licin jantung, sel neuron saraf, sel osteosis tulang, sel epitelial kulit. Dan di bagian sel step darah tuh ada sel darah putih dan sel darah merah. Selanjutnya, jenis-jenis sel punca. Apa aja sih jenisnya? Ada dua yang bakal kita bahas. Untuk jenis punca yang pertama, sel punca embrionik yang didapatkan saat sel punca masih berada tahap embrionik. Selama perkembangannya, sel punca embrionik ini akan berproliferasi dan diferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Sel punca embrionik inilah yang menggambarkan sifat pluripoten. Sedangkan jenis yang kedua, sel punca dewasa, dapat ditemukan dari sel lain yang sudah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa, memiliki sifat multipoten. Gambaran sifatnya adalah jika terjadi kerusakan, misalnya pada kulit kita, maka yang berperan sel punca jaringan kulit ini lainnya pada keadaan tertentu yang mengaktifkan mereka. Penggunaan kultur stem cell dalam bidang bioteknologi. Yang pertama, terapi gen yang digunakan sebagai alat pembawa regen ke dalam tubuh pasien, dan selanjutnya dapat dilacak jejaknya apakah
Stepkel ini berhasil mengekspresikan gen tertentu dalam tubuh pasien. Yang kedua, mengetahui proses biologis yang digunakan sebagai perkembangan organisme dan perkembangan kanker melalui stepkel. Yang ketiga, penemuan dan pengembangan obat baru yang digunakan untuk mengetahui efek obat terhadap berbagai jaringan. Yang ketiga, yang terakhir, terapi sel yang digunakan sebagai melakukan manipulasi pada stepkel yang akan ditransplantasikan ke dalam organ tubuh untuk menangani penyakit-penyakit tertentu tanpa mengganggu organ tubuh. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut. Bagian pertama tuh ada otak, lalu ada sel saraf, tulang, usus, hati, dan jantung, di mana contoh penyakit yang dapat diobati menggunakan stepkel ini yaitu kanker, demensia, stroke, Parkinson, gagal jantung, diabetes, dan glaukoma. Sekian dari penjelasan materi tentang sel punca atau stepkel. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.